Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Ersa Putri Effendi, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor induk mahasiswa 220410-207. Saya mahasiswa dari STIT Fathahillah semester 4. Baiklah, dengan video saya kali ini saya akan membahas tentang materi kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hadis MPI dengan dosen pengampu pada C. Sujana. Apa sih yang kalian tahu tentang kepemimpinan? Kepemimpinan dan pemimpin merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan, karena pemimpin tidak akan berarti tanpa kepemimpinan. Begitupun kepemimpinan tidak akan berarti tanpa seorang pemimpin. Dengan demikian, untuk menjadi pemimpin yang baik dan benar dalam menjalankan suatu kepemimpinan, maka seorang pemimpin harus memiliki prinsip dasar untuk landasan dalam bertindak dan berpikir dalam menjalankan kepemimpinannya. Kepemimpinan Islami merupakan keseimbangan antara konsep kepemimpinan duniawi dan ukhrawi, menggapai tujuan hakiki lebih dari sekedar tujuan organisasi yang bersifat sementara, menuntut komitmen terhadap prinsip Islam, dan seorang pemimpin juga tidak hanya bertanggung jawab di hadapan anggota dan manusia, tetapi bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepemimpinannya. Keberadaan kepemimpinan dalam manajemen merupakan sesuatu yang alami dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Beberapa dari anggota kelompok menjadi pemimpin dan sebagian dari yang lain menjadi anggota atau mengikuti kondisi yang ada. Karena kebanyakan anggota dan staf menginginkan orang lain untuk bisa mengawasi, mengarahkan, dan mengevaluasi serta mengontrol kegiatan yang ia kerjakan. Oleh karena itu, sukses atau tidaknya suatu organisasi itu bisa tergantung dari kepemimpinan dan seorang pemimpinnya dalam organisasi tersebut. Manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam merupakan suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan mensiasati sumber-sumber belajar dan hal yang lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang efektif dan efisien. Manajemen diambil dari kata manage yang artinya mengatur. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yang artinya pengelolaan. Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh tsumma yakhruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'uddun, yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya. Satu hari kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi, berdasarkan isi kandungan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasannya Allah yang mengatur alam semesta ini. Keteraturan alam semesta ini sebagai bukti bahwasannya Allah mengelola alam ini. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Jadi, sebagai khalifah di bumi, kita harus bisa mengatur serta mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah mengelola dan mengatur alam ini. Fungsi manajemen pendidikan Islam sama seperti fungsi manajemen pada umumnya, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, pengawasan, atau evaluasi. Pandangan Islam tentang kepemimpinan. Dalam pandangan Islam, setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia pimpinnya. Jadi, kita sebagai manusia atau pemimpin bagi diri kita sendiri dan lembaga
ataupun yang lainnya harus bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, dan pemimpin yang adil. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, ayatul munafiqina salasa, idza hadasa kazaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina hona. Yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berbicara, ia berbohong. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Apabila ia diberi amanah, ia mengkhianati. Dalam hadis tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwasannya kita sebagai seorang pemimpin dan sebagai seseorang tidak boleh memiliki sifat munafik, yang mana apabila kita sudah berbicara kepada anggota, kita tidak boleh berbohong, tidak boleh memberi harapan palsu. Kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan mutu dan prestasi pendidikan Islam, baik madrasah, sekolah Islam maupun pesantren. Kepemimpinan dalam Islam bukan suatu keistimewaan tetapi suatu pengorbanan, bukan untuk berleha-leha tapi untuk bekerja keras. Kepemimpinan dalam pendidikan Islam merupakan sebuah konsep interaksi, relasi, proses, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam pendidikan Islam adalah kepala sekolah, yang merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat berperan di dalam pendidikan. Karena keberhasilan pendidikan tersebut adalah dari pemimpin kepala sekolah itu. Menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan karena ia pemimpin di lembaganya. Sekolah yang bermutu dan favorit tidak lepas dari peran kepala sekolah. Dengan demikian, ia harus bisa membawa lembaganya menuju pada arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dan harus bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi ke depannya untuk lembaga tersebut. Sifat-sifat pemimpin dalam Islam merupakan sebuah usaha yang mesti dijalankan oleh setiap tindakan pemimpin agar bisa menjadikan organisasinya menjadi organisasi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan organisasi yang selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tugas dan kepemimpinan Islam adalah merupakan perintah seperti yang telah Rasulullah SAW lakukan pada hakikatnya untuk memimpin umat agar dapat keluar dari zaman kegelapan hingga menuju ke zaman terang benderang seperti. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.